Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Putri Syawala. Di sini aku mau menjelaskan tentang desain penelitian kausal dengan metode eksplanatori. Penelitian kausal yang disebut penelitian eksplanatori adalah investigasi dari penelitian ke dalam hubungan sebab akibat. Nah, untuk menentukan kausalitas, penting untuk mengamati variasi dalam variabel yang dianggap menyebabkan perubahan pada variabel lain, kemudian mengukur perubahan pada variabel lain tersebut. Yang pertama, aku di sini mau ngejelasin tentang desain eksperimental. Desain eksperimental adalah perangkat prosedur yang menetapkan unit uji dan bagaimana unit-unit ini harus dibagi menjadi subsampel homogen. Terus juga desain eksperimental menetapkan variabel independen atau perlakuan mana yang akan dimanipulasi, terus variabel dependen apa yang akan diukur, dan bagaimana variabel-variabel asing harus dikontrol. Nah, selanjutnya ada klasifikasi desain eksperimental. Yang pertama ada desain pra-eksperimental. Desain pra-eksperimental tidak menggunakan prosedur pengacakan untuk mengendalikan faktor-faktor asing. Bisa dilihat ada studi kasus one shot, desain satu kelompok pre-test post-test, dan desain statis. Yang kedua ada desain eksperimental sejati. Peneliti dapat secara acak menugaskan unit tes ke kelompok eksperimen dan perawatan untuk kelompok eksperimen. Yang ketiga ada desain kuasi eksperimental. Terjadi ketika peneliti tidak dapat mencapai manipulasi penuh penjadwalan atau alokasi perawatan untuk unit uji, tetapi masih dapat menetapkan bagian dari aparat eksperimen sejati. Di dalamnya ada seri waktu dan beberapa seri waktu. Yang terakhir ada desain statistik. Desain statistik adalah serangkaian eksperimen dasar yang memungkinkan untuk kontrol statistik dan analisis variabel eksternal. Di dalamnya ada desain kerancangan acak kelompok atau randomized block, ada desain bujur sangkar atau desain latin, dan ada desain faktorial. Selanjutnya ada tes marketing atau uji pemasaran. Di sini tes marketing merujuk pada eksperimen terkontrol yang dilakukan pada segmen kecil dari target pasar. Lalu untuk menguji potensi penjualan untuk produk dan pelayanan baru. Lalu untuk menguji variasi dalam bauran pemasaran untuk suatu produk atau layanan. Nah, nilai uji dari tes marketing atau nilai uji pasarnya didasarkan pada jumlah lokasi yang digunakan untuk eksperimen, perwakilan lokasi terpilih, durasi percobaan, kondisi pasar yang luas tetapi tetap normal dalam segi normal, lalu biaya percobaan versus kualitas informasi yang dikumpulkan. Nah, di sini ada memilih strategi tes pemasaran. Bisa dilihat di gambar, di dalamnya ada kompetisi, ada lingkungan sosial budaya, ada strategi pemasaran keseluruhan, dan ada perlu untuk kerahasiaan. Nah, di dalamnya ada bisa dimulai dari pengembangan produk baru, penelitian tentang produk yang ada, penelitian tentang elemen lain. Nah, menuju ke uji simulasi. Nah, uji simulasi ini dilakukan di laboratorium atau tempat calon pelanggan terpapar produk baru dan atau rangsangan pemasaran. Jadi di mana tempat pelanggan itu bisa merasakan produk kita menguji simulasi di situ. Lalu uji terkendali atau kontrol. Nah, di sini perusahaan riset luar dipilih untuk memilih pengecer yang akan bertanggung jawab atas gudang, stok, distribusi, harga produk yang sesuai untuk target pasar yang akan dituju. Lalu ada uji standar pemasaran. Nah, di sini perusahaan menggunakan saluran distribusi reguler untuk menjual produk mereka ke segmen pasar yang kecil. Nah, di sini ada bukti variasi yang bersamaan antara pembelian busana dan pendidikan. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu tentang dua konsep kausal. X adalah penyebab Y, X harus selalu mengarah ke Y. Nah, lalu ada concomitant variation atau variasi bersamaan adalah sejauh mana penyebab X dan efek Y terjadi bersama atau bervariasi bersama dalam cara yang diprediksi oleh hipotesis yang dipertimbangkan. Di sini bisa dilihat di contohnya ada pembelian pakaian fashion sebagai Y dan pendidikan X. Nah, di sini ada desain blok acak. Nah, desain blok acak menggunakan proses pengacakan untuk semua variabel. Pencocokan memastikan tidak ada perbedaan antara sampel uji pada variabel yang cocok. Lalu pencocokan dan pengacakan dikombinasikan dalam desain blok acak. Nah, ini ada contoh rancangan acak kelompok atau blok acak
Selanjutnya ada desain latin. Nah, desain latin mengurangi jumlah kelompok yang terlibat ketika interaksi antara tingkat perawatan dan variabel kontrol tidak penting. Lalu ada membutuhkan jumlah baris kolom yang sama, lalu tidak dapat digunakan untuk menentukan efek interaksi. Nah, di sini bisa dilihat ada contoh rancangan bujur sangkar atau latin. Selanjutnya ada desain faktorial. Desain faktorial itu merupakan 2 atau lebih variabel eksperimental dipertimbangkan secara bersamaan. Lalu setiap kombinasi level perlakuan eksperimental berlaku untuk kelompok yang dipilih secara acak. Selanjutnya, eksperimen memiliki 2 jenis, ada laboratorium dan lapangan. Yang pertama, laboratorium. Laboratorium merupakan eksperimen di mana variabel independen dimanipulasi dan pengukuran variabel asing yang mungkin dapat mempengaruhi variabel dependen. Nah, laboratorium bersetting tempat di mana peneliti dapat menjalankan eksperimen dengan biaya yang masuk akal dan memiliki kendali yang cukup besar terhadap lingkungan penelitian. Yang kedua, lapangan. Nah, lapangan eksperimen di mana variabel independen dimanipulasi dan pengukuran variabel dependen dilakukan pada unit uji dalam pengaturan alaminya. Nah, lapangan ini bersetting di dunia nyata di mana mungkin ada banyak variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh peneliti. Di sini bisa dilihat tabel dari eksperimen laboratorium versus lapangan. Nah, yang ada beberapa faktor. Yang pertama itu lingkungan. Nah, lingkungan itu merupakan buatan di laboratorium dan realistis mengikuti lingkungan sekitar kalau di lapangan. Lalu ada kontrol. Nah, kalau di laboratorium kontrolnya tinggi karena itu merupakan wilayah yang bisa dicakup oleh peneliti, tapi kalau di lapangan kontrolnya rendah karena banyak variabel-variabel yang tidak dapat dikontrol dan tidak dapat diduga oleh peneliti. Dan bisa juga dilihat faktor-faktor selanjutnya di gambar ini. Di sini ada kriteria untuk pemilihan uji pasar. Tes market atau uji pasar harus memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama, cukup besar untuk menghasilkan proyeksi yang berarti. Mereka harus mengandung setidaknya 2% dari populasi aktual yang potensial. Yang kedua, bersikap representatif secara demografis. Yang ketiga, bersikap representatif sehubungan dengan perilaku konsumsi produk. Yang keempat, bersikap representatif sehubungan dengan penggunaan media. Yang kelima, menjadi representatif sehubungan dengan kompetisi. Yang keenam, menjadi relatif terisolasi dalam hal media dan distribusi fisik. Yang ketujuh, memiliki perkembangan sejarah yang normal di kelas produk. Yang kedelapan, memiliki riset pemasaran dan layanan audit tersedia. Yang kesembilan, tidak diuji coba secara berlebihan. Sekian penjelasan dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.